Oss merupakan sebuah kota kecil di selatan Belanda. Siapa sangka, di kota kecil ini terdapat satu gangster yang paling ditakuti di Belanda. Saking terkenalnya, polisi militer Belanda sampai diterjunkan ke kota Oss untuk meredam kejahatan geng ini. Pembunuhan polisi, perjudian, pelacuran, hingga penipuan menjadi sekian banyak kejahatan yang dilakukan oleh anggota gengnya. Langsung saja, tanpa berlama-lama lagi, inilah dia kisah lengkapnya. Den Haag, 1945. Tak lama setelah Perang Dunia Kedua, Menteri Kehakiman Belanda yang berasal dari Partai Katolik dibawakan sejumlah berkas mengenai kejahatan yang dilakukan oleh geng Oss. Pencurian, pembunuhan polisi, penipuan, sampai kejahatan pastor, semua dilakukan oleh geng Oss. The Gang of Oss diketuai oleh Wim de Kuyper. Penasihatnya diisi oleh Harry de Broek, sekaligus orang satu-satunya yang bisa membaca dan menulis. Van Schindel sebagai polisi bayaran, dan Pastor Baker yang juga ikut dalam organisasi ini. Pemerintah Belanda mengirim polisi militer dari utara untuk menangani kasus Oss. Mayoritas orang utara adalah orang Protestan yang dibenci kaum Katolik di selatan. Konflik ini bukan hanya konflik dengan polisi semata, melainkan sudah masuk ke konflik agama. Anggota geng Oss bekerja di sebuah pabrik daging milik seorang Yahudi bernama Sal Hedeman. Cerita kali ini akan berfokus pada Johanna van Hess yang bekerja di pabrik milik Hedeman dan memiliki bar tempat para anggota geng berkumpul. Tapi bukan hanya itu, dia juga sering melayani nafsu dari para anggota geng. Di siang itu, salah satu anggota geng bernama Jan rela memutus satu jarinya demi mendapat uang asuransi. Uang asuransi yang ia dapat akan digunakan untuk membeli sepeda baru. Selain menjadi anggota geng kriminal, Jan juga seorang atlet sepeda. Johanna memiliki seorang suami bernama Tis yang ditahan karena kasus pembunuhan dan pencurian. Tis merupakan salah satu pentolan dari geng Oss. Dalam 2 minggu ke depan, Tis akan dibebaskan dan dia berkomitmen untuk meninggalkan kehidupan lamanya. Keesokan harinya, seperti biasa, Johanna bekerja di pabrik daging Hedeman. Di tengah pekerjaannya, Hedeman memanggil Johanna dan ingin melampiaskan nafsu padanya. Tapi Johanna menolak dan mengatakan kalau dirinya sedang hamil. Dan pada hari itu, Johanna memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya. Johanna pergi ke rumah ibunya dan mengatakan kalau dirinya hanya berbohong kepada Hedeman. Wim de Kuyper menawarkan sejumlah uang guna merenovasi bar. Tapi Johanna menolaknya karena dia akan mengubah barnya menjadi restoran dan keluar dari semua bisnis haram milik geng. Di saat Johanna mempersiapkan restoran, dia mendapat kabar kalau Tis sudah kembali. Johanna lari keluar dan memeluk Tis dengan erat. Tapi Tis mengatakan kalau dirinya masih harus wajib lapor. Tis pergi ke kantor polisi terdekat dan meminta surat kelakuan baik untuk melamar kerja di perusahaan Hedeman. Kepala kepolisian setempat bernama Kramer memberikan suratnya dengan catatan Tis harus memberitahu nama-nama pentolan geng Oss lainnya. Tapi Tis terlihat menolak dan memilih untuk bungkam. Sesampainya di rumah Hedeman, dia memberikan surat untuk melamar kerja. Tapi karena tidak bisa membaca, ternyata surat dari Kramer adalah sebuah ejekan untuk Hedeman. Alhasil, Tis tidak dapat bekerja di perusahaan Hedeman. Di tengah jalan pulang, Tis bertemu dengan Wim yang kebetulan lewat. Wim mengajak Tis meminum bir sebagai bentuk perayaan atas kebebasannya. Tapi Tis berdalih kalau dia sudah tidak minum-minum lagi. Dengan sedikit paksaan dari Wim, akhirnya Tis dan Johanna mengiyakan ajakannya. Wim bercerita, sedikitnya ada 12 orang anggota geng yang ditahan oleh polisi akhir-akhir ini. Dia mengajak Tis untuk ikut dalam aksi balas dendam di hari Minggu Palma. Tapi Tis menolak karena dia sudah berjanji pada Johanna untuk meninggalkan bisnis haram dari geng ini. Wim kembali menawarkan sejumlah uang sebagai modal renovasi barnya. Tapi lagi-lagi Tis menolak karena dirinya dan Johanna akan merintis bisnis restoran baru. Pada pagi harinya, Jan dan sepeda barunya menemukan Tis yang sedang menggali sebuah lubang. Ternyata Tis baru saja mengambil kembali pistol Webley-nya. Tis meminta Jan untuk menjual pistol ini ke Wim seharga 10 gulden.
Singkat waktu, hari Minggu Palma akhirnya tiba yang ditandai dengan adanya pawai. Malam itu, Joanna berencana membantu ibunya di rumah. Tapi di jalan, dia melihat Kramer ditembak oleh anggota geng Oz. Secara tidak sengaja, Joanna menjadi saksi dari pembunuhan Kramer. Wim menyuruh Joanna agar kembali ke rumahnya karena dia akan berkunjung ke sana. Sebenarnya, aksi pembunuhan Kramer dirancang agar tidak menimbulkan saksi, tapi Joanna yang kebetulan lewat secara tidak sengaja melihat aksi pembunuhan tadi. Wim tidak ingin aksinya ini bocor dan mengancam akan menembak Joanna. Dia memberi pilihan kepada Joanna untuk mengembalikan barnya atau menembaknya di tempat. Tentu saja Joanna memilih pilihan pertama dan menerima uang dari Wim. Malam itu, mereka berpesta merayakan kematian Kramer di bar milik Joanna. Tiba-tiba saja anak buah Kramer datang dan membubarkan pesta. Tapi para anggota geng yang sudah setengah teler malah balik melawan dan memukuli polisi militer. Semua kerusakan karena perkelahian tadi akan dibayar oleh Wim. Dia juga mengembalikan pistol Webley milik Tis sebagai ucapan selamat datang kembali. Tis yang terlihat mabuk berencana akan melakukan tindakan barbarnya kembali bersama teman-temannya. Joanna mengingatkan komitmennya tapi malah ditampar. Setelah berpesta semalam suntuk, Tis bersama anggota geng lainnya menggali kuburan Kramer. Dia mengambil jenazah Kramer lalu menaruhnya di persimpangan jalan. Karena serangkaian kerusuhan di kota Oz, polisi militer telah menambah jumlah personil dan menunjuk kapten baru guna menggantikan Kramer. Joanna yang sudah resah dengan kelakuan geng ini terlihat senang melihat kedatangan polisi tambahan. Keesokan harinya, Ian mengikuti lomba balap sepeda dan keluar menjadi juara. Seluruh anggota geng berpesta merayakan kemenangan Ian. Di saat yang lainnya berpesta, Ian masuk ke bar dan mengatakan kalau dirinya sudah membayar Tis untuk bercinta dengannya. Setelah bercinta, Joanna terlihat sedih dan menangis. Jan mengajak Joanna menjauh ke Italia karena geng ini sudah semakin gila. Ian berencana akan menekuni karir bersepedanya di sana, tapi Joanna masih perlu memikirkan hal ini. Setelah melayani nafsu Ian, Joanna pergi ke dokter dan ternyata dirinya telah hamil 2 bulan. Tapi sejauh ini, Joanna tidak tahu siapa ayahnya. Joanna langsung memberitahu hal ini kepada Tis, tapi Tis berencana akan mengaborsinya, karena dia merasa itu bukanlah anaknya. Joanna berpikiran lain, siapapun ayahnya, Joanna tetap akan merawat anak ini. Kelakuan Tis semakin liar dan tidak terkontrol. Dia minum sampai mabuk dan berkelahi dengan siapapun. Tis mengatakan akan mengajak Joanna ke kota Gavin hari Jumat besok untuk mengaborsi kandungannya. Tentu saja Joanna menolak dan tetap bersikeras merawat bayi ini. Karena terus menolak, Tis memukul perut Joanna dengan keras sampai dia kesakitan. Joanna bersumpah akan merawat bayi ini dan membunuh Tis. Singkat cerita, keesokan harinya, setelah memeriksakan kandungannya ke dokter, Joanna bertemu dengan Harry di jalan. Mereka berdua merasa memiliki persamaan, yaitu tidak menyukai kekerasan. Harry berencana membuat asuransi jiwa palsu untuk Tis, dan jika Tis dibunuh, uang itu akan jatuh ke tangan Joanna. Harry, Joanna, dan Ian menyusun skenario pembunuhan Tis. Skenarionya adalah Ian berpura-pura mengajak Tis melakukan perampokan di pabrik bir lalu menembaknya di tengah lapangan. Uang asuransi kematian Tis akan dibagi menjadi 3. Singkat cerita, hari yang ditentukan akhirnya tiba. Ian mengajak Tis untuk merampok dan menembaknya di tengah jalan. Keesokan harinya, 2 orang polisi militer pergi ke rumah Joanna dan memberi kabar kematian suaminya. Kematian Tis tentunya sangat membuat Wim marah, apalagi Tis adalah keponakan dari Wim.
Ternyata, Harry telah membocorkan aksi Yan yang membunuh Tis di jalan. Yan dan Joanna ditarik keluar dan terpaksa menerima pukulan dari Wim bertubi-tubi. Untungnya saja, Yan sangat kooperatif dan mengakui perbuatannya, sehingga Wim memaafkan Yan. Mereka semua diminta oleh Wim untuk tutup mulut jika ada polisi militer yang bertanya mengenai kasus ini. Maar praten er nooit meer over. Daarna zwijgen we. Kerk, eerlijk biechten. Wim juga menegaskan kalau musuh utama mereka adalah polisi militer dan orang-orang Protestan. Setelah upacara pemakaman selesai, Harry berkunjung ke rumah Joanna. Joanna bertanya kenapa dirinya membocorkan Yan dalam aksi pembunuhan Tis. Harry menjawab kalau sebenarnya Wim berada di pihak mereka dan meminta setengah uang asuransi kematian Tis. Setelah bagiannya cair, Joanna berencana akan pindah ke Amerika dan benar-benar keluar dari segala bisnis haram geng ini. Singkat cerita, Joanna pergi ke kantor polisi untuk memberikan kesaksian mengenai kasus kematian suaminya. Dia heran kenapa semua orang yang diperiksa adalah rakyat jelata, sedangkan Heidemann dan Pastor Baker tidak pernah diperiksa sama sekali. Joanna juga menyatakan dirinya tidak bersalah agar bisa segera mencairkan uang asuransi. Komandan Rolofsa meminta tolong kepada Joanna agar menceritakan segalanya mengenai Wim. Lalu kepolisian akan mencairkan dana asuransi Tis, tapi Joanna menolak dan pergi dari sana. Keesokan harinya, Inspektur Van Sindel mengatakan kalau polisi militer telah mengantongi alamat dari seluruh anggota geng. Untuk menyelamatkan seluruh anggota geng dari penangkapan besar-besaran, Wim membocorkan nama Yan sebagai tersangka kasus pembunuhan Tis. Yan yang sedang bersepeda tiba-tiba saja ditangkap oleh polisi militer. Dirinya dituntut atas 2 kasus pembunuhan sekaligus, yaitu pembunuhan Kramer dan Tis. Menurut penyelidikan dari polisi militer, Kramer dan Tis dibunuh menggunakan pistol yang sama. Satu persatu pentolan geng telah ditangkap. Harry terpaksa menyimpan semua berkas kejahatannya di rumah Joanna. Sembari menyembunyikan berkas kejahatan geng, Harry menyampaikan ketertarikannya kepada Joanna dan siap pindah ke Amerika bersama. Harry juga tidak peduli dengan siapa ayah dari anak ini dan tetap akan merawatnya. Mendengar hal itu, tentu saja Joanna menjadi terkesima dan menerima Harry. Tapi tak lama kemudian, Joanna mendapat kabar kalau adiknya telah dijemput oleh supir Heidemann. Joanna yang penasaran langsung berangkat ke rumah Heidemann. Dan betapa terkejutnya dia melihat adiknya menjadi korban prostitusi anak. Joanna yang mencoba memberontak diberi suntikan bius oleh dokter dari Heidemann. Di saat pingsan, dia mendengar percakapan dari Wim dan Heidemann. Mereka berkata akan membawa Tris yang pingsan ke rumah sakit Den Bosch. Joanna mengancam akan melaporkan Wim ke polisi militer karena dia telah melukai adiknya. Tapi Wim dengan pede menjawab kalau Heidemann sudah menonggok menteri kehakiman sehingga sebentar lagi para polisi militer akan segera pergi dari Oz. Singkat cerita, Joanna diantar pulang oleh Wim dan berpisah dengan Tris. Keesokan harinya, Harry dan Joanna pergi ke Den Bosch untuk melihat kondisi Tris. Tapi setelah sampai di sana, ternyata tidak ada nama Tris dalam daftar pasien. Mereka berdua langsung bergegas menemui Wim, tapi di tengah jalan terlihat polisi dan beberapa orang berkumpul di pinggir bendungan. Benar saja, mayat Tris ditemukan mengapung di sebuah bendungan. Wim berkilah kalau Tris membunuh diri dengan loncat dari mobil, tapi Joanna bersumpah akan melaporkan Wim ke polisi militer. Esok hari, Harry dan Joanna dijadwalkan pergi ke Amerika lewat Rotterdam. Harry membawa serta catatan kriminal dari geng Oz. Saat akan menyusul Harry, tiba-tiba Wim masuk dan memaksa Joanna untuk ikut ke kantor polisi. Wim mengatakan akan memaksa Yan mengaku sebagai tersangka penembakan Kramer. Jika Joanna tidak mau ikut memujuk Yan, maka dirinya akan dibunuh oleh Wim. Di kantor polisi, Joanna meminta maaf karena telah menyeret Yan dalam masalah ini.
Tapi Yan tetap berlapang dada dan siap bertanggung jawab atas aksi yang dia lakukan kepada Tis. Sebagai pesan perpisahan, Yan meminta Joanna untuk membesarkan bayi yang dikandungnya dengan baik. Di mobil, Joanna balik mengancam Wim dengan pisau yang dia temukan. Joanna memaksa Wim mengaku kalau dirinya telah membunuh Tris. Wim beralasan kalau Tris dibunuh sebagai ganti dari nyawa Tis. Karena kesal, Joanna menyuruh Wim keluar dan ditelanjangi di tengah jalan. Di sisi lain, rumah Harry didatangi oleh Roloffse. Dia menemukan semua catatan kejahatan anggota geng Oz. Harry memohon untuk membiarkannya pergi dan berjanji akan kooperatif. Karena ditemukannya catatan kejahatan ini, seluruh anggota geng akan ditangkap, termasuk Hedeman dan Wim the Kuiper. Karena sudah putus asa, Harry memilih untuk mengakhiri hidupnya. Cerita beralih ke Wim. Setelah berjalan lumayan jauh, akhirnya dia bisa sampai di rumah Joanna. Dia terlihat sangat marah dan sudah bersiap membakar rumah Joanna. Mau tidak mau, Joanna bersiap menghadapi amukan Wim di bawah. Dan ketika dia ditodongkan shotgun, tiba-tiba saja terdengar suara letusan senjata. Ternyata, Joanna menembak Wim dari balik selimut yang ia pakai. Seluruh bar terbakar bersama mayat Wim di dalamnya. Misi Joanna telah selesai, yaitu membalaskan dendam adiknya yang tewas di tangan Wim. Sesegera mungkin, Joanna pergi dari kota Oz ke Amerika sebelum dirinya ditangkap oleh polisi militer. Tapi Roloffse sudah membuntutinya. Joanna yang sadar telah dibuntuti oleh Roloffse bergegas pergi dari sana. Tapi ternyata, Roloffse datang untuk memberinya kabar kalau Harry telah meninggal gantung diri. Dan juga melepaskan Joanna dari segala tuntutan. Joanna sangat berterima kasih kepada Roloffse dan pamit untuk pergi ke Amerika. Joanna berhasil meninggalkan Oz dan mengejar mimpinya di Amerika. Lalu film pun selesai. Kasus kriminal di kota Oz menjadi perhatian tersendiri bagi pemerintah Jerman kala itu. Semua pejabat yang terlibat suap dengan anggota geng harus rela mengundurkan diri. Itu membuat Belanda mengalami kejatuhan sebelum Perang Dunia Kedua pecah. Anggota geng yang masih berkeliaran berperan aktif menjadi anggota partisan selama Perang Dunia Kedua berlangsung. Segitu aja kira-kira alur cerita film kali ini. Semoga kalian suka dan sampai jumpa di video seru lainnya.